keburukan ya bagi perusahaan atau juga bagi organisasi. Oke, ini mapnya bisa kita lihat ya. Jadi ada metadata, kemudian ada data arsitektur, ada database management, ada document management, ada quality management, ada reference and master management, data security, dan data warehouse business intelligence. Oke, halangan-halangan untuk meraih ya tujuan-tujuan dari data governance. Nah, yang paling banyak ternyata interestingly adalah tidak ada standar. Jadi pendekatan yang dilakukan itu seringkali sporadis saja gitu, langsung dilakukan saja gitu tanpa ada standar ya, tanpa ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan dengan baik gitu. Bisa saja aturannya sudah ada, tapi aturan itu sifatnya apa namanya, hanya berkesendirian gitu, sifatnya hanya umum ya, tidak bisa memberikan kepemahaman yang lebih kepada uh, employee ya, atau pegawai. Jadi sifatnya ya hanya menjelaskan saja, ya, hanya membuat mengerti, tapi tidak membuat paham employee. Dan ini harus sesungguhnya. Berikutnya adalah lack rule ya. Jadi tanggung jawab itu tidak dibebankan ya, sehingga banyak pegawai atau banyak manajer atau banyak pihak yang ada di organisasi itu nggak tahu gitu batasan-batasan, atau bahkan dia nggak tahu itu merupakan tugas. Kemudian ada juga lack of skill ya, ataupun pengalaman untuk draft inisiatif. Nah, jadi mungkin ada ketakutan ya, atau lebih memilih menunggu ya, wait and see ya, apa yang dilakukan oleh manajer, apa yang dilakukan oleh bos, baru kemudian kita ikut serta. Ini problem juga ya, ketika kebanyakan pegawai itu hanya cenderung menjadi follower saja, tapi dia tidak berani melakukan inisiatif gitu ya, minimal ngasih feedback gitu, minimal ngasih pandangan-pandangan view terkait dengan apa yang sudah terjadi. Kemudian lack of funding ya, dan kurang, kemudian resisten ya, penolakan ya kepada adopsi governance, kemudian ketidakmampuan untuk memaksa governance pada area-area bisnis, kemudian lack of support ya dari business leadership, kemudian lack of right teknologi ya, salah pilih teknologi, kemudian lack of education and training, kemudian lack of commitment ya dari apa namanya, pemimpin ya, dari eksekutif. Yang terakhir ya, ketiga, tidak ada barrier. Jadi ini masalah-masalah ini cenderung bukan masalah teknologi ya. Masalah teknologi itu ya paling ini aja, lack of right technology for governance ya, salah pilih. Tapi yang lainnya itu cenderung lebih kepada human factor dan juga lebih kepada struktur dan juga task ya. Jadi hal di luar dari teknologi ya, seperti misalnya yang terkait dengan skill ya, terkait dengan support ya, terkait dengan apa namanya, komitmen ya, terkait dengan education and training ya. Sementara kalau dari tax itu terkait dengan key rules ya, terus kemudian terkait dengan standardized approach ya, terkait dengan funding ya. Kalau dari sisi struktur seperti misalnya sama ya, dalam banyak kasus support ya dari business leadership memang cenderungnya lebih ke arah human factor, tapi ini hierarkial juga ya. Jadi ujung-ujungnya akhirnya teknologi itu sebenarnya bukan masalah yang utama gitu dalam ketidaksuksesan atau kegagalan dalam suatu penerapan tentang olah ya, baik IT ataupun data. Jadi lebih banyak ke human factornya. Kebijakan data governance itu ya mau tidak mau harus ditulis ya, di written secara formal yang outline bagaimana organisasi data itu akan di manage dan juga akan dikontrol ya. View common area cover by data governance antara lain, jadi harus dibuat di data quality-nya bagaimana untuk memastikan data korek, konsisten, dan lepas ya, atau bebas dari noise ya, keburukan-keburukan, corruption yang bisa saja akan mempengaruhi secara negatif penerapan, penggunaan, dan juga proses-proses analisis yang dilakukan. Kemudian data availability untuk menjamin bahwa data itu tersedia dan mudah untuk dikonsum bagi fungsi-fungsi bisnis yang ada. Kemudian data usability ya, ini untuk memastikan bahwa data itu secara jelas terstruktur, terdokumentasi, dan juga ada label yang membolehkan pencarian secara mudah dan juga retrieve ya,
pengambilan secara manual juga, dan juga tentunya kompatibel ya dengan tools-tools yang digunakan dalam atau untuk bisnis tersebut ya. Kemudian ada juga data integrity itu untuk menjamin data itu bisa disimpan di keep ya, kualitas-kualitas yang esensial ya dalam keadaan apapun, dalam keadaan penyimpanan, dalam keadaan konversi, transfer, dan sebagainya. Yang terakhir adalah security ya, keamanan data, memastikan bahwa data tersebut terklasifikasi dengan baik berdasarkan sensitivitasnya, requirement-nya, keperluannya, dan juga kita mendefinisikan proses untuk menjaga informasi tersebut, dan tujuannya adalah untuk mencegah jangan terjadi loss dan juga jangan terjadi leakage. Oke, tipe-tipe framework ya yang diklasifikasikan itu bisa kita bagi menjadi 3 ya. Pertama adalah command and control. Ini adalah kertas kerja yang mendesain ya, yang merancang employee itu sebagian kecilnya pastinya itu sebagai data steward ya, sebagai pramugari data, dan memastikan atau mengharuskan mereka untuk mengambil ya tanggung jawab data governance. Itu command and control framework. Ada juga yang sifatnya tradisional. Jadi framework ini mengambil alih ya large number employee sebagai data steward. Jadi lebih banyak lagi ya, tidak sedikit. Dan ini sifatnya basisnya adalah voluntary ya, dengan sebagian kecilnya itu serving sebagai critical data steward dengan tambahan-tambahan tugas yang additional ya. Kemudian non-invasive ini framework yang merecognize people sebagai data steward. Jadi alih-alih employee ini sekarang customer ya atau people berdasarkan existing work mereka dan juga relation kepada data mereka. Nah, setiap orang akan membuat ya dan juga memodifikasi data itu dikatakan sebagai data steward. Jadi siapapun yang punya akses mengubah, menghapus ya, menyesuaikan atau memodifikasi data maka dikatakan sebagai data steward. Nah, model dalam data governance ya, nah tentunya harus ada prinsipnya ya. Prinsipnya itu effectively require creating a business function. Jadi terkait erat dengan business function ya. Jadi data governance itu dimulai secara bottom up. Beda dengan IT governance yang dimulai secara down ya, dari atas ke bawah. Tapi kalau data governance mulai dari bawah ke atas. Jadi ini sama ya dengan human resource maupun penelitian ya, penelitian dan pengembangan. Ini business function yang sama dalam proses data governance-nya. Nah, pemodelannya itu bisa dengan mekanisme discovery ya, yang mendedikasikan untuk mendetermine ya, menentukan current state of data, kemudian proses ya yang terkait erat ya dengan dependen ya, keterikatan data tersebut, technical dan capability operasional yang mensupport data, yang mendukung data, aliran dari life cycle data tersebut, kemudian proses yang akhirnya akan memberikan ya insight-insight yang baik, dan discovery proses ini sesungguhnya berlangsung secara simultan ya, dengan proses yang iteratif dengan definition. Nah, dalam definition ini kita mendedikasikan kepada dokumentasi dari definisi data ya, hubungannya dan juga taksonominya. Oke, kemudian ya mau tidak mau ya dalam proses itu pasti akan mendefinisikan standar, ada proses pengukuran, policy, rules, dan strategi untuk operationalize governance. Kemudian modelnya itu bisa juga dengan aplikasi ya, proses yang didedikasikan untuk mengoperasikan atau menjamin ya kepatuhan dengan strategi-strategi governance dan juga kebijakan governance. Kemudian yang terakhir adalah measurement. Ini proses yang didedikasikan untuk memonitor dan juga mengukur ya nilai dan juga effectiveness dari workflow governance ya. Proses ini akan menyediakan visibilitas kepada governance practice dan juga ensure auditability. Nah, maturity modelnya ya dimulai dari level 1 ya, di mana nggak ada awareness, kemudian manage. Ini data sudah menjadi penting, kemudian di define, sudah ada regulationnya,
quantitatively manage itu sudah measurable untuk set of goal-nya, kemudian optimize itu ya become enterprise wide ya. Jadi gampangnya startup itu mungkin semua orang bisa ya merencanakan yang business plan, return ROI ya, kemudian kerjasama dengan investor dan sebagainya. Tapi yang paling sulit adalah scale up. Mana ini kita memperluas gitu cakupan ya. Bisa saja dari sisi cabang bertambah, bisa jadi sisi produk bertambah ya diversifikasi. Nah, jadi kompleksitas itu muncul. Ya, startup itu beginningnya, tapi titik poinnya, titik yang sangat kritikal itu adalah optimizingnya, yaitu scale up. Data governance framework itu adalah struktur yang berguna ya untuk organisasi menetapkan tanggung jawab, mengambil keputusan, dan juga untuk take action ya terkait dengan data. Dan tentunya ini pasti akan menuju kepada tujuan ya, purpose-nya apa sih, konteksnya apa sih, siapa yang menghandle itu nanti akan secara detail itu akan ada dokumen-dokumen yang ada. Jadi segala struktur itu dikatakan sebagai framework ya. Jadi step by stepnya 1, 2, 3, 4 yang urutannya harus bagaimana itu adalah framework.